Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan sampai kepada pembahasan topik ketiga, yaitu membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum membahas tentang berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, Bapak akan jelaskan definisi hakikat HAM dulu. Dalam pasal 1 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM itu didefinisikan sebagai berikut. HAM merupakan suatu seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, kasus pelanggaran HAM yang pertama yang akan kita bahas adalah kasus Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti adalah suatu peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Trisakti Jakarta Indonesia serta puluhan lain luka. Di dalam kasus Trisakti ini adalah tuntutannya adalah selain menuntut Soeharto mundur dari jabatannya, adanya pemikiran bahwa pada pemerintahan Soeharto syarat dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kondisi perekonomian negara pada saat itu tidak membaik, sehingga para mahasiswa menyuarakan aspirasinya dengan melakukan suatu unjuk rasa. Namun dalam hal ini terjadi suatu insiden antara mahasiswa dengan aparat yang TNI, kemudian Polri juga. Di sini dalam insiden ini terdapat korban 4 mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidah Royan, dan Hendriawansi. Adapun kronologi tragedi Trisakti ada sebagai berikut. Nah, yang pertama itu terjadi pada tanggal 13 Mei 1998. Jamnya adalah 11.00 sampai 13.00. Adalah aksi damai ribuan mahasiswa dalam kampus Trisakti. Kemudian peristiwa berlanjut pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Masa aksi bergerak keluar dari Jalan Esek Parman menuju gedung DPR. Kemudian pukul 17.00 aparat mengusulkan kepada mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Akhirnya mahasiswa pun menuruti dan membubarkan diri secara perlahan-lahan. Kemudian selang beberapa 15 menit, yaitu tepat 17.15, ada tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar tembakan itu, mahasiswa lari menyelamatkan diri ke dalam gedung kampus. Ternyata aparat terus menembaki dan melempar gas air mata ke dalam kampus. Nah, kejadian ini berlangsung 17.15 sampai 23.00. Situasinya sangat tegang, sehingga dalam insiden tersebut para korban berat dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Nah, dari insiden itu tadi di awal sudah Bapak jelaskan, ada 4 mahasiswa yang menjadi korban penembakan yang dinyatakan tewas pada saat insiden itu. Hafidah Royan, Elang Mulia Lesmana, Hendriawansi, dan Heri Hartanto. Peristiwa pelanggaran HAM yang kedua adalah tragedi Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok ini ada beberapa gambar yang Bapak tampilkan, tapi latar belakangnya adalah kerusuhan ini terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sedikitnya ada 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Mungkin bisa Bapak jelaskan sini, pada awalnya itu ada seorang aparat TNI yang masuk ke dalam masjid dan meminta pengurus masjid itu menurunkan spanduk yang berisi kritikan kepada pemerintah. Tapi aparat itu tidak melepas alas kakinya, sehingga hal itu menimbulkan ketersinggungan para pengurus masjid kala itu, dan akhirnya pun dari peristiwa ini kemudian berlanjut terjadi kerusuhan itu.
Peristiwa yang kedua adalah pembunuhan Marsina. Mungkin kasus ini sudah sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, di mana kasus Marsina itu menjadi suatu hal yang melegenda ya, karena sempat difilmkan juga. Nah, di sini Bapak akan jelaskan, Marsina itu adalah seorang aktivis buruh yang lahir di Ngelundol 10 April 69, meninggal 8 Mei 1993 pada saat umur 24 tahun. Nah, ia adalah seorang aktivis buruh, yaitu pada zaman Orde Baru bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 serta menghilang selama 3 hari. Mayatnya pun ditemukan di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Nah, mungkin di sini Bapak jelaskan, Marsina ini adalah seorang yang sangat memperjuangkan tentang hak-hak kaum buruh, terutama pada waktu itu kesejahteraan buruh menjadi prioritas, karena pada saat itu keluar suatu keputusan gubernur yang menentukan untuk menaikkan, waktu itu disebut dengan UMR atau upah minimum regional, sekarang menjadi UMP. Nah, karena dianggap kritis dan ini membahayakan buat para pengusaha yang enggan menaikkan gaji buruh, maka Marsina pun dihilangkan dengan cara-cara keji. Inilah adalah salah satu contoh pelanggaran HAM, yaitu hak untuk hidup ya. Ketika bersuara justru hak hidupnya dicabut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Marsina pun dianugerahi sebagai pahlawan buruh wanita Indonesia. Nah, ini adalah beberapa profil yang dimuat di beberapa majalah serta media ya. Ada Tempo, kemudian ada juga peringatan 26 tahun Marsina dan seterusnya. Kasus berikutnya adalah kasus bom Bali ya. Nah, ini juga kasus bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Disebut juga bom Bali 1. Ini adalah 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober tahunnya 2002. 2 ledakan pertama terjadi di PT Pub dan Sari Club yang ada di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat tokoh-tokoh yang teroris ya, ada Amrozi, Bam Bali, Imam Samudra. Inilah tokoh-tokoh yang ada di balik kasus bom Bali itu. Nah, dari peristiwa ini adalah mereka dalihnya adalah tentang membela agama ya. Dan di sini Islam menjadikan suatu agama yang memang menjadi alasan mereka menginginkan bahwa di Bali itu toleransi beragama kurang bisa dijaga ya, kurang bisa dipenuhi, sehingga mereka terjadi itu karena aksinya mereka menginginkan bahwa suatu Bali itu syarat dengan budaya, tetapi di sini mereka memandang bahwa Bali itu, ada yang mengatakan di media yang saya baca adalah bahwa Bali itu tidak cocok dengan kehidupan secara agama Islam ya. Padahal kita tahu bahwa agama itu di Indonesia itu kan sifatnya pluralistis, dan sini sebagai alasan bukan negara Islam. Nah, ini adalah, tapi harus kita catat ya bahwa kalau agama itu di dalam ranah politik tidak semerta-merta bahwa agama inilah pelakunya, tetapi itu adalah suatu oknum yang menggunakan kedok agama sebagai alat untuk membuat suatu kerusuhan yang justru ini terjadi pelanggaran asasi manusia di Indonesia. Nah, di sini dari data yang saya dapat ada sekitar 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka dan cedera. Nah, kebanyakan korban itu adalah wisatawan asing, sedangkan yang Indonesia adalah merupakan tempat wisata. Mungkin kalian tahu bahwa Bali itu selain benar-benar pulau yang memang sangat taat pada agama, tidak kita pungkiri bahwa di situ ada tempat wisatawan mancanegara singgah di Indonesia. Bahkan Indonesia itu terkenal karena punya Bali. Tetapi kadang-kadang kan di sisi lain melihat budaya barat yang masuk ya, misalnya cara berpakaian dan segala macam, mereka sudah melihat negatif. Nah, itu kan budaya masing-masing negara. Ketika berkunjung ke negara kita, ya pastinya itu juga membawa devisa buat negara kita. Nah, bukan lagi agama-agama tertentu yang dibawa gitu ya, selama tidak melanggar aturan pemerintah maupun negara. Ya bagaimanapun juga kunjungan wisatawan asing itu merupakan salah satu devisa negara kita. Lalu yang selanjutnya adalah kasus terbunuhnya Wartan Udin. Kalau mungkin kalian belum pernah mendengar,
Ini juga cukup melegenda ya, karena ini adalah seorang wartawan. Nama lengkapnya adalah Fuad Muhammad Safruddin. Lahirnya di Bantul tanggal 18 Februari 1964, meninggal di Jakarta 16 Agustus 96. Umurnya 37 tahun. Dia adalah wartawan Bernas Yogyakarta, dan ini saya cukup tahu daerahnya ya, karena dekat daerah Bapak. Nah, si Udin ini pada masa itu sering menulis artikel tentang kritikan kepada pemerintah Orde Baru. Contohnya mengenai dana IDT ya. Waktu itu ada istilah dana Impres Desa Tertinggal, karena pada waktu itu banyak pemerintahan pada Orde Baru itu kan masih sifatnya sentralisasi, sehingga dana itu berada dari pusat kemudian baru turun ke daerah, belum ada desentralisasi. Sehingga tulisan ini ada tentang kebijakan pemerintah di mana dana-dana yang disalurkan dari pusat ke daerah tidak nyampe kepada orang-orang yang berhak, sehingga di sini dianggap orang yang membahayakan buat pejabat setingkat di pemerintahan Kabupaten Bantul pada waktu itu. Sehingga Udin pun akhirnya ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang selama 3 hari. Ini tentang Udin. Lalu kemudian contoh yang lain tentang kasus HAM di Indonesia adalah penculikan aktivis tahun 1997 sampai 1998. Ini adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 97, lalu sidang umum MPR tahun 1998. Nah, peristiwa penculikan itu bisa dipastikan berlangsung 3 tahap, yaitu menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu 2 bulan menjelang sidang MPR bulan Maret. 9 di antara mereka yang diculik selama kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Mungkin Bapak ambil contoh ya. Kalian mungkin pernah mendengar yang namanya Budiman Sujatmiko. Ini adalah salah satu aktivis tahun 97-98 yang kemudian selamat, dan sekarang waktu itu seingat Bapak masih menjadi anggota DPR berasal dari partai PDIP. Nah, mungkin juga kalian sangat tahu tokoh fenomenal ya, Adriana Pitupulu ya, yang itu juga seorang aktivis tahun 97-98 yang saat ini menjadi anggota DPR juga, yang dinyatakan selamat dan masuk ke dunia pemerintahan. Ini beberapa orang yang masih hidup, mereka memberikan kesaksian pemerintahan rezim Orde Baru pada waktu itu. Kemudian peristiwa di Aceh ya, Aceh ini juga syarat dengan pelanggaran HAM, karena di sini ada pemberontakan Aceh yang digerakkan oleh Gerakan Aceh Merdeka untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Mungkin Bapak perlu garis bawah ya. Saya ingatkan pada masa Orde Baru, pada masa Soeharto itu Aceh diberlakukan DOM, yaitu daerah operasi militer, karena DOM ini ada untuk menyisir orang-orang yang dianggap masuk dalam Gerakan Aceh Merdeka. Namun kan yang terjadi pernah saya jelaskan di kelas, ketika diberlakukan DOM itu terjadi juga penyisiran, pemeriksaan, itu juga sering terjadi salah tembak. Kenapa? Karena banyak orang sipil yang diduga anggota GAM tapi ternyata adalah penduduk sipil, sehingga di sini termasuk pelanggaran HAM berat. Karena apa? Ya menyangkut hak hidup, sehingga pada zaman era Soeharto sering dianggap bahwa presiden ini banyak melakukan pelanggaran HAM, terutama karena memberlakukan Aceh sebagai daerah DOM atau daerah operasi militer. Nah, DOM ini juga dilakukan oleh TNI dan Polri antara tahun 2003 sampai 2004. Nah, beserta kehancurannya disebabkan oleh gempa bumi tahun itu, sehingga gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004, sehingga kemudian diadakan persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan. Mungkin kenapa bisa diadakan perdamaian, Bapak tambahkan ya, ketika bahwa para GAM ini bisa diberikan amnesti, itu harus menandatangani yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding ya, yaitu nota kesepakatan ya. Kalau di slide-nya nggak ada, ini hanya tambahan dari Bapak. Nah, MOU ini adalah ada beberapa syarat kenapa orang itu dikasih amnesti. Yang pertama, waktu itu diberi syarat bahwa GAM akan tunduk kepada pemerintahan RI. Yang kedua, GAM akan meletakkan senjata. Yang ketiga, GAM di daerah Aceh boleh mendirikan partai lokal yang bersifat kedaerahan itu. Nah, dengan MOU ini maka kemudian
para tokoh diberikan amnesti oleh presiden pada waktu itu. Nah, ini tentang peristiwa Aceh. Kemudian mungkin contohnya sekitar 6 ya, tadi 6 atau 5 ya dari Aceh. Kalau di buku itu lebih dari 6, tapi mungkin next akan saya lanjutkan. Hari ini saya bahas sekitar 6 itu saja. Lalu kemudian Bapak akan menjelaskan alur. Nah, ini kan tadi udah ada contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Bagaimana sih penyelesaian HAM di Indonesia? Di sini ada alurnya yang Bapak buat baganya. Yang pertama ini ada kewenangan dari Komnas HAM ya. Komnas HAM itu menyelidiki suatu sendiri atau menerima pengaduan dari korban dan saksi ya. Lalu setelah ada laporan baik dari penyelidikan maupun laporan, Komnas HAM itu akan melakukan non pro justisia. Non pro itu adalah belum proses hukum ya. Tapi ini hanya menentukan apakah ini termasuk pelanggaran HAM berat atau bukan. Nah, jika ya, lalu Komnas HAM langkah berikutnya adalah membentuk komisi penyidikan pelanggaran HAM atau sering disebut dengan KPP HAM. Lalu setelah itu meneruskan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung itu mempunyai tugas melakukan penyidikan dan membuat penuntutan ya. Penyidikan dengan penyidikan jangan salah ya, Bapak ingat itu berbeda ya. Kalau penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan untuk melakukan alat bukti maupun barang bukti tentang terjadinya suatu peristiwa pelanggaran HAM berat. Tapi kalau penyidikan yaitu proses untuk tindak lanjut ya. Kalau kita sering proses interogasi ya. Kalau dalam hukum ada istilah berita acara pemeriksaan ya, itu penyidikan. Nah, di sini setelah dilakukan penyidikan, lalu Jaksa Agung membuat penuntutan, lalu kemudian mengajukan ke Pengadilan HAM. Nah, pengadilan itu di Indonesia kalian jangan bingung ya, kok nggak ada Pak pengadilan HAM? Nah, pengadilan itu adanya di lingkungan pengadilan negeri. Jadi disebut pengadilan HAM karena ini adalah memeriksa perkara yang termasuk dalam pelanggaran HAM ya. Jadi memang penyebutannya pengadilan HAM, tapi adanya lingkungannya di mana tidak ada pengadilan gedung tersendiri pengadilan, tapi dia masuk dalam wilayah pengadilan negeri. Nah, setelah dari pengadilan HAM lalu kemudian dikasih putusan oleh hakim pengadilan HAM, lalu kemudian kalau memang pihak-pihak tertentu baik dari korban ataupun pelaku merasa ini hukumannya nggak adil, maka bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, banding pun setelah ada putusan dari pengadilan tinggi juga dianggap merasa tidak puas ataupun tidak adil, maka langkah hukum terakhirnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, inilah alur dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Namun, jika dalam melakukan penyidikan non pro justisia ini tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat, maka perkara berhenti. Ya, demikian tentang alur penyelesaian HAM berat. Dan terima kasih atas waktunya untuk belajar hari ini. Jika kemudian masih ada hal yang belum jelas, nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.